Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini sudah minggu kesekian kalinya adik-adik setelah minggu online. Masih sehat? Puji Tuhan. Masih semangat? Oke, semangat banget ya. Mbak Intan mau denger dulu semangatnya seperti apa, kita mau tepuk Yesus dulu, oke? Tepuk Yesus! 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 Yes! Yesus? Yes! Yesus? Yes! Sekali lagi, Yesus? Yes! Iblis? Kalah ya. Nah, sip, sudah semangat kita mau nyanyikan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan boleh, bangkit berdiri juga boleh. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi lebih semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, ada yang masih lupa sama siapa di sini? Banyak teman siapa? Lupa atau ingat? Masih ingat tentunya ya, di sini Mbak Intan sama Mas Abram. Ya, kita mau berdoa dulu sebelum kita mengawali Sekolah Minggu pada hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa dulu. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-berkat-Mu. Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan boleh sertai kami sampai saat ini. Kami boleh merasakan sukacita kembali Bapa untuk bersekolah minggu, walaupun kami masih jauh dengan teman-teman kami. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang angkat setiap sakit penyakit yang ada di muka bumi ini Bapa, biarlah kami, anak-anak-Mu dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan, berkati Sekolah Minggu pada hari ini, dari awal sampai akhir dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Nggak dengar Mbak Intan, sudah siap belum? Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu pujian. Allahku besar, kuat dan perkasa. Yuk Mas. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Nah, kalau udah siap mendengarkan firman Tuhan, sekarang hari ini yang cerita siapa ya Mas kira-kira ya? Ada yang tahu? Siapa? Daripada penasaran, yuk kita panggilkan sekarang. Yang cerita adalah Mas Yordan. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Masih sehat, semangat, dan tetap di rumah. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya sudah pada siap belum? Ayo duduk yang manis.
Siapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Sudah siap? Sudah disiapkan juga Alkitabnya? Boleh dari gadget, boleh dari Alkitab buku seperti ini? Sudah? Oke. Saatnya kita untuk berdoa agar Tuhan membimbing kita dalam kita belajar firman Tuhan. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata. Kak Yordan akan pimpin kalian untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, kasih-Mu, dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau masih menyayangi kami di tengah pandemi di dunia ini. Engkau menyertai langkah hidup kami, Engkau menjaga kesehatan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah untuk selalu taat dan setia untuk belajar firman-Mu. Engkau berkati sekolah minggu online-Mu ini yang terus berjalan dari minggu ke minggu. Engkau berkati para pelayan di sini, para tim multimedia di sini, dan juga Engkau berkati anak-anak-Mu agar selalu terus semangat menyambut sekolah minggu online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, amin. Oke, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu? Hari ini kita mau belajar tentang satu kisah nyata dan sangat fenomenal. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menggenapi karya kudusnya dengan mengorbankan diri di kayu salib. Nah, Dia rela mati dan bangkit lagi. Nah, waktu Tuhan bangkit lagi, Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali ke murid-murid. Ada yang tahu menampakkan diri itu apa? Menampakkan diri. Ya, Tuhan Yesus beberapa kali menemui murid-muridnya, ke-12 rasul. Untuk meyakinkan muridnya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Iya, Tuhan Yesus benar-benar hidup. Maut dikalahkan, kuasa iblis dipatahkan, dan Dia bangkit dari antara orang mati untuk menggenapi firman Allah. Nah, suatu ketika di penghujung pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus mengajak ke-12 muridnya. Tuhan Yesus mengajak ke-12 muridnya di Bukit Betania atau di tempat bernama Betania. Ini dekat Yerusalem, dekat dengan Bukit Zaitun juga. Nah, Tuhan Yesus memberikan berkat-Nya yang begitu luar biasa dan sangat terkenal hingga sampai sekarang ini kepada 12 murid-Nya. Ada yang tahu berkat Tuhan apa untuk ke-12 murid-Nya? Kita buka Alkitab kita. Dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 pasal atau ayat 50 hingga 53. Kak Yordan bacakan ya. Judul perikopnya kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, itu kisah naiknya Tuhan Yesus ke surga.
Dia memberikan berkat ke 12 muridnya agar memberitakan Injil. Tertulis juga di Matius. Ayo kita mau berpetualang di Alkitab. Kita mau belajar mencari-cari kisah kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Silahkan dibuka Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-16 sampai 20. Ayo. Matius pasal ke-28 ayat ke-16 sampai 20. Judul perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Injil itu apa? Ya benar, kabar sukacita yang telah dirangkum di Alkitab ini. Kak Irdan bacakan ya. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wah, itu janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai detik ini Tuhan Yesus masih menyertai kita. Sama dengan ke-11 murid Tuhan waktu itu. Tuhan memberkati kita sampai sekarang ini. Ada yang percaya Tuhan berkati kita sampai sekarang ini? Ada yang sudah sarapan? Ada yang sudah mandi? Ada yang semalam sudah tidur? Itu merupakan berkat dari Tuhan. Mungkin kalian anggap sepele ya, itu kan kebutuhan kita. Tapi ingat, Tuhan berkati kita sampai akhir zaman. Jangan sepelekan itu. Ya. Dan waktu itu, waktu Tuhan berkati para murid, tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke surga secara pelan-pelan. Murid pun kaget dan bingung. Hah? Tuhan naik, Tuhan terbang. Apa yang terjadi? Itulah karya Tuhan, karya Allah yang digenapi. Tuhan naik ke surga untuk bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana dia akan melihat kita, melihat hidup kita, berkati kita dari surga. Lantas apakah para murid langsung merasa takut ditinggal oleh gurunya? Merasa sedih? Apakah murid-murid waktu itu merasa sedih? Tidak. Murid-murid justru bahagia. Kenapa? Karena Tuhan meninggalkannya dalam tanda kutip naik ke surga itu juga dengan kabar dan berkat yang bahagia untuk para murid. Jadi kita juga harus bahagia karena ditinggal Tuhan naik ke surga. Ya. Tuhan mengawasi kita. Jadi kita ada guru yang selalu membimbing melalui Alkitab ini. Para murid lantas langsung bergegas kembali ke Yerusalem. Mereka menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan turunnya Roh Kudus. Benar, hari ini, minggu ini, kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Ada yang tahu wujud turunnya Roh Kudus yang diceritakan di Alkitab? Iya, Roh Kudus turun berupa lidah-lidah api yang menyala-nyala, yang memberkati semua umat Tuhan untuk diberikan hikmat dan kebijaksanaan, keberanian mewartakan Injil. Lantas mereka langsung mewartakan Injil ke penjuru negeri hingga sampai ke kita, ke penjuru dunia. Itu juga karena karya Tuhan. Nah, Kak Yordan pesan penerapan untuk hidup kita. Lantas apakah kita harus juga sama mewartakan Injil seperti murid-murid? Iya, tapi dengan kelakuan kita, dengan tingkah laku kita, tutur kata kita. Tuhan tahu
kita sudah berbuat baik, tidak usah disombongkan, Tuhan tahu. Lantas kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Melalui memperingati hari turunnya Roh Kudus ini, kita diingatkan kembali untuk jangan takut, jangan sedih, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan Dia berjanji akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan kita harus mempersiapkan itu mulai dari sekarang, mulai dari teman-teman, adik-adik yang masih kecil-kecil. Jangan takut untuk berbuat baik. Selalu tetap berbuat yang baik, positif. Berteman dengan siapapun dengan baik. Jangan sampai mencari musuh. Memang mudah mencari musuh, tapi teman harus bisa kita pertahankan dengan baik. Seperti itu. Seperti kompaknya ke-11 murid untuk mewartakan Injil kemanapun kaki mereka melangkah. Kita juga harus semangat untuk berbuat baik. Karena Roh Kudus turun menyertai hidup kita senantiasa, kini dan selamanya. Amin. Nah, tadi gimana firmannya dari Mas Yordan? Adik-adik jangan lupa ya, yang diajarkan sama Mas Yordan harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, boleh ajarkan kami Tuhan pada hari ini untuk bersekolah minggu dengan baik. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami mau mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, biarlah Tuhan tetap sertai kami, Tuhan tetap dampingi kami, biarlah kami menjadi anak-anak terang-Mu ya Bapa, anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat memancarkan cinta kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan ya Bapa. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mau berpisah sampai di sini, tapi jangan sedih, Mbak Intan mau ngingetin dulu, adik-adik tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, jangan keluar rumah, jangan main dulu di luar rumah, karena masih banyak virus-virus di luar sana. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah, dan vitamin. Satu lagi, jangan lupa cuci tangan. Nah, sekarang mau kita berdiri semuanya, kita mau pujikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke